Kimetsu no Yaiba tapi di dunia modern. Maksudnya apa ya? Hai Indogamer, para wibu denial, jumpa lagi sama gua Asura di acara yang akan ngebahas anime, tokusatsu, live action, dan banyak lagi. Nah, di episode kali ini, gue bakalan ngebahas manga Kimetsu no Yaiba, tepatnya chapter 205. Di chapter ini, kita diajak time skip ke dunia modern. Waduh, maksudnya apa nih? Udah pasti bahasan ini ada spoiler dari manga. Dan buat lo yang cuma nikmatin anime doang dan gak mau ke spoiler, so spoiler alert dan selamat menikmati. Oke, untuk chapter 205 sendiri menurut gue cuma chapter pelengkap atau chapter penghibur aja. Bahkan kasarnya udah bisa dibilang tamat di chapter 204. Tapi, kenapa juga mesti ada chapter 205? Kenapa mesti di era modern? Kenapa mesti keturunan? Dan kenapa mesti reinkarnasi? Ya demi hiburan aja sepertinya. Ya kayak gue bilang di atas, bener-bener cuman pelengkap. Pelengkap karena cerita di dalamnya nggak mengubah ending di 204. Dan hanya pelengkap yang digunakan untuk menegaskan kalau endingnya happy sampai ke masa depan. Dan keturunan pemburu iblis masih eksis sampai di era modern. Bener-bener pure demi menghibur fans. Iya, menghibur fans yang sedih. Seperti yang kita ketahui bersama, banyak banget karakter-karakter favorit kita mati. Tapi kalau dihidupkan kembali itu terkesan gak logis. Kalaupun dihidupkan kembali, pakai cara apa? Dragon Ball, Edo Tensei. Nah, jadi lompat universe anime kan tuh. Ya intinya, kalaupun ada cara hidupin, misal pakai nemuin orang ini, dewa ini, atau cari benda ini, benda itu bakalan ribet dan gak logis karena universe-nya gak disiapin untuk itu. Dan terlalu banyak karakter yang dihidupin bakal bikin ceritanya terlalu maksa. Makanya, cara hadir kembalinya dengan keturunan dan reinkarnasi. Dan dibikin di era modern juga agar orang-orang yang merupakan keturunan dan reinkarnasi ini bisa berada di satu era yang sama. Kalau langsung nih, di era anaknya Tanjiro bakal agak susah ngapasin. Karena beberapa orang ini baru aja mati dan bisa aja beda-beda waktu dilahirin kembali ke dunia. Karena beda tanggungan dosa dan lain-lain. Itu pun kalau jadi manusia lagi. Nah kalau enggak, terus iya kalau berjodoh dengan orang-orang yang sama. Kalau enggak, makanya dipilih di era modern juga karena udah beberapa generasi dan mungkin udah beberapa kali reinkarnasi. Sampai akhirnya cocok tuh mereka ngumpul di satu era yang sama. Di chapter-chapter akhir juga waktu Kanroji dan Iguro mau mati. By the way, kalau kalian nggak tahu, mereka ini pilar cinta sama pilar ular. Mereka sempat janjian kalau di kehidupan selanjutnya ayo jadi suami istri tuh. Nah, di era modern, reinkarnasi mereka nikah jadi suami istri. Terus dari keturunan-keturunan juga kita tahu kalau si A nikah sama si B, si C nikah sama si D. Tujuannya ya buat penghibur atau fan service. Untuk contohnya ya Tanjiro nikah sama Kanao, terus Zenitsu yang nikah sama Nezuko. Keturunannya punya keturunan sampai ada yang mirip banget sama mereka secara visual. Kalaupun ada yang gak jelas asal-usulnya, karena mati, ya dibuat reinkarnasi aja. Dan lu gak perlu mikirin family tree-nya. Semua suka, semua senang. Ditambah efek kalau keturunan Tanjiro sama Kyojuro, kalau lu gak tahu Kyojuro itu pilar api ya, bisa parkour. Itu menurut gue perwujudan jurus pernafasan dan fisik super mereka sebagai keturunan pemburu iblis yang pernah belajar teknik pernafasan. Tapi disamarkan. Tentunya karena balik lagi, ini udah ganti era. Aneh dong kalau mesti Ichi no kata sambil tarik nafas dikatain gila bisa-bisa. Dan kalau kabar-kabar yang gue dapat benar, bisa jadi kita dapat cerita ekstra tentang kehidupan keturunan Demon Corps. Gue sih nungguin ya, nggak tahu kalau kalian. Gue masih penasaran yang jadi iblis dan ceritanya cukup menyentuh itu di reinkarnasi juga atau enggak. Untuk iblis masih ada loh sampai di era modern. Dan bisa jadi Yushiro satu-satunya iblis yang masih tersisa karena dia diliatin sebagai seorang pelukis misterius yang ngegambar Tamayo. Udah sih gitu aja. Bentar, kok gue ada yang kelupaan ya? Apa ya? Iya, kalau semua karakter di sisi baik ada keturunan, ada after story, atau ada reinkarnasi, kenapa nih swordman dari desa pembuat pedang gak ada? Mereka perannya cukup gede loh. Gak ada mereka, gak ada yang bikin pedang buat ngebunuh-bunuhin iblis. Seenggaknya kasih lah mereka peran jadi pengrajin pisau, tapi ketajaman pisaunya super kayak pisau Sakai yang udah terkenal dipakai chef profesional. Ya kalau gua sih gak nemuin ya. Kalau kalian nemuin mereka, komen-komen di bawah. Bisa aja gua miss atau jangan-jangan mereka yang ini nih. Kalau bener, meh banget sih. Oke, gitu aja pembahasan soal Kimetsu no Yaiba chapter 205. Lunas ya janji gue di episode yang ngebahas chapter 204 kemarin. Kalau kalian ada versi kalian sendiri bisa komen-komen di bawah. Makasih udah mau nonton video pembahasan chapter 205 dari Kimetsu no Yaiba.
Dan ya, tonton video wibu lokal yang lainnya juga. Jangan lupa like kalau lu suka, subscribe Cleanstalk Studio, dan jangan lupa nyalain loncengnya juga biar kalian bisa cepet tahu kalau gua atau Yami upload video. Share video ini ke semua sosial media kalian biar kalian bisa bantu gua ganti laptop gua yang patah ini. Follow Instagram gua @min_asura, di mana di Instagram gua sering bagi-bagi info anime, tokusatsu yang gak pakai effort, macam bikin video di YouTube, dan gua juga sering bagi info game-game gratis tuh. Lumayan kan? Oh iya, gue juga beberapa kali cover lagu di Instagram. Ya intinya banyak hal-hal random yang gue lakuin di Instagram gue. Kalau mau ngobrol langsung sama gue atau host lain, ngobrolin soal anime atau hal-hal lain, bisa join di Discord Cleanstalk Studio. Linknya ada di deskripsi ya. Itu aja sih dari gue. Gue Asura pamit, dan untuk kalian semuanya, stay clean and sound. Gue harap kalian tetap di rumah.